Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aydan wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil walhamdulillahi rabbil. Ibu-ibu mah kayaknya digentak dulu baru kencang suara. Kepada segenap jamaah yang hadir pada sore hari ini, yang insyaallah hadirnya kita atas dasar qadar Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah yang hadir di tempat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ini selalu Allah berikan kekuatan iman kepada kita yang hadir semua. Diberikan panjang umur yang barokah, ilmu yang manfaat bisa dibawa pulang, dan sepulangnya dari tempat ini sudah mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat kepada sahibul bait, sahibul walimah. Mau salah di sini lagi kan. Bulak balik. Sayanya yang seneng ngeliatin bokongnya begini. Di sini mau ngeliatin apa enggak? Ngeliatin doang apa nggak ngedengerin? Bener mau ngedengerin? Saya berapa bulan yang lalu, 4 bulan kalau nggak salah di sini ya. Masya Allah. Ini acaranya 7 bulan. Subhanallah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ini yang punya hajat mana tuh? Siapa namanya? Ini ya. Ibu Anita Nur Agustina yang hamil, suami Bapak Syaifudin, ya baru ingat saya, belum berdua. Mudah-mudahan sahibul hamli, yaitu Ibunda Anita Nur Agustina, Allah selamatkan kandungannya hingga lahir nanti menjadi anak yang soleh atau solehah.
Amin ya robbal alamin. Bapaknya biar semangat terus nuainnya. Tahu nuain? Nah, kalau lari ke dokter ke bidan udah 7 bulan suruh dituain. Suruh dituain, suruh kasih jalan. Suruh kasih jalan maksudnya. Kalau kata orang Jawa itu kalau 7 bulan itu namanya pitu. Itu apa? Pitua, pitungkas, pitutur, pituduh, dan pitulung. Arti nggak tuh? Hah? Intinya kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 4 bulan sudah dilaksanakan. Sekarang 7 bulan. Walaupun memang tidak ada keterangan ini acara, tapi kita tujuannya adalah tahaddus bin ni'mah, rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar apa? Atas dasar kedua ibu bapaknya menikah. Jadi setelah menikah hamil 4 bulan diselamatin, 7 bulan diselamatin. Namanya tungkepan. Gitu. Namanya apa sih tungkepan? Karena bininya ditungkerpin dulu sama lakinya. Jadilah anak. Tujuannya apa sih selamatan? Tentunya pengen anaknya menjadi anak yang soleh. Kalau laki-laki, kalau perempuan solihah. 4 bulan yang lalu saya udah kasih pandangan seorang suami di mana ketika istri sedang mengandung 4 bulan. Karena ketika 4 bulan itulah Allah ciptakan air mani, darah, daging, tulang, dan Allah tiupkan ruh. Kepada siapa? Kepada si cabang bayi yang ada di dalam kandungan ibunya. Ditiup ruh oleh Allah, diperintah kepada malaikat fayangfuhur ruh. Malaikat tiupkan ruh kepada ibu Anita. Lalu apa? Wa ya'mur, diperintah bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat. Yang pertama adalah bi kitabi rizqihi, dicatat rizkinya. Setelah rizki dicatat ajalnya. Udah paham nih ibu ya? Udah sering 4 bulan ya? Setelah ajal dicatat amal wa amalu. Syaqiyan au sa'idan. Amalnya, hidupnya mau baik mau buruk sudah dicatat oleh Allah. Tapi kita mohon semua yang hadir di sini kita doakan. Semoga anaknya nanti setelah lahir menjadi anak yang soleh, diberikan oleh Allah rezeki yang barokah, yang cukup, diberikan ajal yang baik, yang husnul khatimah, dan diberikan amaliyah yang baik, tentunya menjadi anak yang soleh atau solihah. Allahumma ij'al auladana min ahlil khair wala taj'al auladana min ahlid dair. Bapak, ibu, ada bapak sih di sana makanya sebut bapak ya. Bapak, ibu, ini saya tahu udah capek nih ibu-ibu nih ya kan? Udah berapa jam ngaji, dari jam 12 sampai jam 2. Udah bacanya apa? Baca surat Muhammad, baca surat Yusuf, baca surat Maryam, baca surat Yasin. Waqiah dibaca kagak? Kagak. Itu Masya Allah, berapa surat itu? Di rumah mau boro-boro. Itu mah di sini baca rame-rame supaya mendapat berkat. Pulangnya dapat berkat, supaya kita semua baca Quran mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya kesini jauh-jauh dari Banten kesini, tujuannya ya kita sama-sama biar mendapat duit gimana juga.
Saya jauh-jauh kan pakai mobil, pakai bensin, pulang kudu punya duit. Jadi saya datang ke sini yang pasti tentunya sama-sama kita pengen dapat doa. Dapat doa. Ya. Bu, Allah menciptakan langit dan bumi itu pitu, bahasa Jawa, bahasa kitanya tuh 7. Langit dan bumi Allah ciptakan 7 lapis, bumi 7 lapis langit. Dan Allah perintahkan kita ibadah. Pokoknya ibadah itu apa coba Bu? Bu, pokoknya ibadah itu apa? Pokoknya ibadah itu adalah sholat. Betul. Ini ditanya pokoknya ibadah pada bengong aja, malah pura-pura malah makan kue. Pokoknya ibadah itu adalah intinya ibadah adalah sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sujud juga ada berapa Bu? Ada 7. Betul? Umirtu bisujudi ala sab'ati a'zam. Aku diperintahkan untuk sujud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam 7 anggota badan kita. Yang pertama apa Bu? Yang di bawah sujud pertama apa Bu? Bu? Udah. Ngajinya saya setahun 2 tahun lagi. Yang pertama sujud adalah nih, tarang kita. Kalau kata Sundanya tarang. Kalau bahasa Betawinya apa? Jidat. 1 tuh ya. Katanya kita diperintahkan untuk anggota kita yang 7 ini sujud kepada Allah. Yaitu yang pertama yang kedua telapak tangan. Udah berapa tuh? 3. Yang ketiga 2 lutut. Yang keempat 2 kaki kiri kanan tuh jari-jarinya semuanya berapa? 7. Makanya pitu, kata orang Jawa pitu itu 7. Pitudu. Siapa orang yang sedang hamil, ingat dirinya diciptakan oleh Allah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lahirkan kita dari perut kandungan ibu kita dalam keadaan gak tahu apa-apa Bu. Betul. Emaknya menjerit, meratap, menangis, kita mah tetap aja pengen brojol. Udah brojol, emaknya nangis, dia mah ada yang jublek aja, ada yang teriak langsung. Wah. Padahal Masya Allah kata Roma Irama apa? Dia mengeluh kesakitan dengan jeritan yang tertahan-tahan. Aduh, Masya Allah. Suara saya lagi kurang enak, habis sakit. Ya. Pituduh, sholat, sujud, 7 anggota kita sujud kepada Allah, di mana ketika kita masih dalam mengandung anak kita ada tarbiyatun qabla wiladah. Ya, namanya kita mendidik anak ba'da wiladah. Sebelum anak kita lahir ke dunia. Dengan cara apa? Ibunya kudu rajin sholat. Karena itu adalah tarbiyatul aulad qabla wiladah. Mempelajari, mendidik anak yang ada dalam perut kandungan kita sebelum anak kita lahir. Kita sholat 5 waktu yang rajin dan berdoa kepada Allah Subhanahu. Anak kita kalau sudah 4 bulan di kandungan itu udah paham. Karena apa? Karena sudah fangfuhu firruh, sudah ditiupkan ruh di dalam janin anak kita itu. Maka ketika pembelajaran kita semasa kita mengandung anak kita yang baik-baik. Ya, yang baik-baik, Bu. Kenapa sih bisa hamil?
Karena apa? Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah yang menciptakan kamu dari diri yang satu. Maksudnya siapa? Babaknya diciptain sama Allah. Wa ja'ala minha zawjan yaskunu ilaiha. Allah ciptain juga tuh bininya dari siapa? Dari dirinya juga. Dari mana? Dari tulang rusuk Adam. Tuh, diciptain. Sama siapa? Sama Allah. Tujuannya apa Allah ciptakan Adam dan Hawa? Supaya lebih banyak keturunan Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa diciptakan, disiapkan untuk menata alam jagat raya ini yang namanya dunia. Itulah yang disebut khalifah, yang mengurusi alam jagat raya ini. Bu, kita belum tentu punya bangunan kayak begini kalau kita nggak punya engkong Adam namanya. Betul. Jadi sekarang ada nggak yang punya engkong namanya Adam? Ada. Kalau ada juga kaya, banyak tuh apa namanya warisannya. Ya. Allah ciptakan Adam dan Allah ciptakan Hawa dari dirinya sendiri, dari tulang rusuk. Diciptakan oleh Allah istrinya Hawa. Lalu kemudian bagaimana? Adam lalu tungkepin tuh bininya. Tahu tungkepin? Dikelonin bininya sampai bininya itu apa? Mengandung. Dalam keadaan mengandung yang ringan. Arti yang ringan itu adalah mengandung ngidam. Tahu ngidam? Baru 2 bulan, ya kan? Malam-malam, tengah malam pengen rambutan. Pengen rambutan. Ngamuk sama bapak saya Pudin. Saya Pudin ya? Ngamuk, bang minta rambutan. Susah nengan nyarinya. Udah rambut yang ada aja sih. Nih rambut itu model tiap hari. Masya Allah. Pokoknya pengen apa aja. Pengen apel dicariin. Malam-malam nggak ada. Dibawain salak nggak mau. Pengen onta kejauhan di Arab. Udah gitu pengen ketek yang bau. Itu pernah itu saya pernah punya bini kan. Waktu ngidam pengennya ngempek aja di sini nih. Padahal mah ketek itu bau. Kenapa dia bilang rasanya hangat, enak katanya. Bawaan siapa? Bawaan anak. Itu orang ngidam macam-macam aja. Lagi ngidam ngelihat laki, ngelihat mertua, ngelihat babanya, giliran lakinya nggak punya duit, giliran dikasih dompet, senang. Setelah mengandung ringan ngidam terus 4 bulan, 7 bulan, nanjak 9 bulan, kandungan yang berat, Adam serta Hawa berdoa, ya Allah, jika Engkau berikan aku seorang anak, berilah anak yang soleh dan solihah. Tuh, Neng. Jadi ini semua yang doain di sini nih. Di sini doang. Belum tentunya berubah. Betul. Di sini mau didoain juga pikirannya pulang dapat berkah. Berkat lagi ya, dapat berkah ya. Dapat berkah. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu ini sampai rumah ngedoain terus buat Anita biar anaknya soleh dan soleha. Tapi juga jangan yakin, kudu yakin sama diri sendiri. Robbi habli minas. Terus doa babanya kalau subuh itu baca Fatihah 7 kali. Kalau kuat jangan tahan nafas. Kuat enggak? Enggak kuat. Yang enggak kuat lah, saya juga enggak kuat untuk Fatihah 7 kali, Mak. Kalau bilang kuat mah sombong banget. Mau bikin anak sekali aja udah ngap-ngapan, apalagi Fatihah 7 kali. Betul. Itu kalau subuh Bang Sayapudin baca Fatihah 7. Kalau maghrib baca Alam Nasroh 7 kali setiap maghrib tuh. Ya gampang, gak tiap waktu, cuman tiap subuh sama maghrib. Tujuannya apa? Supaya kita minta sama Allah anak kita soleh, anak kita solehah, Allah kabul.
Fatihah 7 kali setelah ba'da sholat subuh. Al-insyirat alam nasroh itu 7 kali setelah sholat maghrib. Tuh. Kalau yang kemarin waktu 4 bulan dikasih tahu Bang Saifuddin, kalau bininya udah 4 bulan, bininya celentangin, pegang perutnya, tawasul kepada Allah dan Rasulnya, kepada anaknya, kepada emaknya, tawasulin, fatihain. Terus bacanya apa zikirnya? La ilaha illallah Muhammadur. Berapa banyak? 4.000 kali. Udah dicoba belum Bang Saifuddin? Katanya udah, baru 300 kali. La ilaha illallah, turun tangannya ke bawah. Bininya, Bang ini mah bukan perut. Bang ini mah bukan perut. Apa Neng? Lo Bang anak lo. Baca la ilaha illallah 4.000 kali. Kalau kuat, kalau nggak kuat yang ikhlas. Ikhlasnya berapa? 100, 165, 203. Nih Bang Saifuddin jalan nih. Ya nggak apa-apa. Baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di perutnya. Di perutnya. Habis subuh baca Fatihah 7. Alam Nasrah setelah maghrib 7. Baca tahlil la ilaha illallah 4.000 kalau kuat. Kalau nggak kuat ya 400 dah. Masa yang nggak kuat 400, katanya pengen punya anak soleh-soleha. Ya kan? Habis tahlil itu baca la ilaha illallah disambung dengan ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Yusholluna 'alan nabi. Bersolawat kepada innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Berapa banyak? 10.000 kali. Kalau nggak kuat ya 100. Kalau nggak kuat juga ya 10. Baca sholawat. Insya Allah 1 sholawat dibalas 10 rahmah oleh Allah. Man sholla alayya wahidatan, Allah balas siapa yang baca sholawat kepada Nabi 1 kali, dibalas 10 rahmah, 10 sholawat oleh Allah. Kalau kita baca sholawat di perut istri kita, lagi mengandung anak kita 10 kali, berarti dibalas sama Allah 100 kali. Ya bagaimana nggak dapat syafaat dari Rasulullah? Bagaimana anak kita nggak bakal Bagaimana anak kita nggak jadi solehah kalau perempuan? Yang penting kita baca apa yang sudah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada syariahnya Bu, ada syariahnya. Ya. Kalau kita dalam keadaan mengandung nih, ucapan kita kudu dijaga. Ya, dijaga. Kalau lagi hamil tuh ngomong sama laki baik-baik, sama siapa aja baik-baik. Anak kita mau ngedengerin. Kalau kita ngomong, PA lo, ini ngedengerin anak kita. Takutnya pas anak kita ngedenger, PA. Ya. Ntar kalau anak kita keluar PA gimana? Hah? Maka ucapkanlah kata Rasul, wa qulu lahum qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah kepada mereka itu dengan ucapan-ucapan yang ma'ruf di masa kita dalam keadaan mengandung. Bahkan bukan lagi bunting aja. Nenek-nenek juga kadang-kadang yang lebih banyak ngomongin orang, kudu apa? Kudu diatur ngomongnya. Cuma kadang-kadang ngelihat saya motornya menderong, gudeg banget sama saya, kayaknya bodo amat. Ada jemaah yang lihat di saya, bro, ini begini. Dia kagak demen banget sama saya. Ya biarin aja lah, nggak apa-apa. Yang nggak demen lah orang bininya orang. Ini mau ibu-ibu kadang-kadang apa nyimpulinya kok bener aja gitu ya. Nggak demen karena saya istri suami orang gitu. Ya. Intinya setelah anak ini diselamatin 7 bulan, nanti 9 bulan prot lahir. Udah lahir 9 bulan, itu ada tarbiyatul aulad ba'da wiladah.
ada pendidikan anak setelah lahir 7 hari namanya akikoh. Kalau laki-laki kambingnya 2, kalau perempuan kambingnya 1. Enggak sah Bu kalau akikoh selain daripada kambing. Kalaupun ibu beli sapi yang 300 kilo kagak bisa, kagak nyambung buat akikoh, karena itu enggak ada anjuran dalam syariah. Jadi kalau ibu pengen selamat, ajarin tuh anak, kasih nama. Walimatut tasmiyah qabla ba'da wiladah. Dididik anak kita, ya gulam, gulam, ku beri nama kau nama Muhammad. Siapa? Muhammad Syifaul Furqan, Muhammad Soleh, Muhammad Sulaiman, wes macem-macem. Ya, jangan kita kasih nama anak sembarangan. Nah, ketika dicukur dikasih nama itu rambutnya dicukur, ditimbang, terus dibayar dengan emas. Oh, dapat berapa kilo kira-kira rambut bayi kita? Kudunya diapain? Kudu dibotakin sebetulnya mah. Ini mah kadang-kadang nyukur bayi dikit banget. Udah gitu guntingnya muncul lagi, bukannya kepotong, rambutnya malah ketarik. Wah, nangis. Kata emaknya, tuh nangis berarti anak gua gak ada rezekinya. Salah, bukan gak ada rezekinya, sakit, rambutnya kecabut, guntingnya kagak tajem. Kalau pengen rezekinya banyak mah waktu nyukur baca doa, minimal baca Fatihah, kulhu, al-falaq. Ya, baca tuh, dicukur rambutnya, ditimbang, ditukar sama emas. Kambingnya kalau laki-laki 2, kalau perempuan, kalau ibu akikah sama sapi walaupun gede banyak dagingnya kagak nyambung. Sampai mana kewajibannya? Itu kewajiban babaknya, bukan kewajiban emaknya. Anak kita mau laki mau perempuan, lahir cerot 7 hari, kalau punya duit akikoh. Di akikoh kewajiban siapa? Babaknya, Bang Saifuddin. Oh, belum punya duit, Bang. Kemarin 4 bulan, udah gitu 7 bulan, lahiran juga udah habis duitnya. Giliran lahir 7 hari belum dapat duit, 21 hari lagi akikah. Ya kan? Sampai mana batasnya? Sampai akil balik. Kalau akil balik baba kita belum juga akikahin, berarti gugur. Udah, nanti kalau anaknya udah gede punya duit biar dia akikah sendiri. Walaupun gak masuk akikah, insya Allah masuk ke dalam sodakoh. Makanya kita kalau punya bini lagi bunting, kudu rajin ngumpulin banyak sholawat, banyak beramal, banyak ngasih terutama sama yang ceramah, yang gede. Bohongan ini enggak minta amplop, saya emang enggak. Amit-amit saya emang doyan amplop. Enggak doyan amplop saya. Tanya aja sama uminya loh, doyan amplop enggak? Enggak. Bohong, saya emang enggak butuh duit, enggak butuhnya uang. Ya, jadi yang terpenting doa dari para jamaah sudah didoakan, tapi jangan minta jaminan sama jamaah mah. Pulang mah dari sini dia juga puyeng, boro-boro doa. Pulang ada yang nagih kredit, pikirin utang, lakinya nggak pulang-pulang, ada yang lakinya pacaran lagi. Jadi yakin kita sebagai bapak, sebagai ibu yang kudu rajin berdoanya berdua, jangan sendiri aja. Lakinya doa, bininya doa. Yang tadinya malah sholat lagi bunting mah kudu rajin sholat. Insya Allah setelah lahir tambah rajin sholatnya. Walaupun setelah lahir banyak repot. Babanya habis lahir kudu sabar, tunggu tetap sampai 40 baru 25 hari dicolak-colek aja. Jangan, awas, hati-hati. Kadang-kadang tuh begitu tuh, ada tuh yang begitu tuh. Ya,
Jadi kalau kata orang alimnya, dan bun alim, dan bun wahid, dan bun jahil, dan bani. Dosanya orang alim mah, orang ngerti mah, orang pinter mah tetap satu. Tapi kalau dosanya orang bloon mah, orang jahil, orang tolol, dua. Contoh, kalau kita punya laki pinter mah, bini habis lahir, jangan dicolek-colek, belum waktunya mah. Ini mah kadang-kadang 25 udah bokar-boker aja. Jangan. Kalau laki kita bodoh mah namanya jahil, ya kan? Bini kita baru lahir, belum 40 hari, 25 hari kan orang baru lahir memontok banget ya, bening, ya kan? Bening banget tuh pengennya. Aduh, pokoknya cakep dah bini kita. Ngelihat mertua lagi ngangkang tidur gini. Tidur. Itu kalau blow on mah itu bini dihajar, mertua dihajar. Tapi kalau punya laki pinter, insya Allah biar mertua ngangkang begini, baru 25 hari mendingan gua hajar bini gua. Itu namanya dan bun alim, dan bun wahid, dan bun jahil, dan bani. Itu banyak kejadian, Bu. Kenapa? Banyak yang cerita ibu-ibu, kebetulan ibunya latah lagi. Ya, latah. Akhirnya apa? Waduh, jadi anak lah. Baru lahir, baru 6 bulan, punya anak lagi. Iya, baru 25 juga kalau dipakai mah jadi anak, Bu. Belum nipas. Jadi anak itu sedang subur-suburnya. Makanya kalau kita perempuan gak punya anak, kalau baru med, baru head, berhenti, jangan lama-lama, cepet biar subur. Kalau lama-lama diduluin setan. Jadi kalau kita habis head nih yang belum punya anak nih, ya syaratnya jangan lama-lama. Habis mandi, Bang, udah keramas nih, gitu ya kan. Ini malam apa nih? Malam Kamis. Besok aja malam, ayo enggak ada malam Jumat, malam Kamis aja udah keramas. Biar apa? Biar subur. Tuh, biar subur. Tapi juga jangan langsung habis mandi biar subur aja, pakai doa. Tapi jangan doa juga, harus pakai doa. Coba bini nggak dikasih duit, kagak doa, kagak dikasih apa. Ya, jadi nggak panjang kalam. Ini saya masih kurang sehat. Jadi semenjak Ramadan saya dirawat. Kemarin dirawat lagi 1 hari 1 malam. Wah, sementara udah janji di sini, jadi agak ngeblank otaknya. Otaknya agak ngeblank. Mohon doanya. Saya nanti besok kontrol lagi. Mudah-mudahan saya cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak yang dikandung di dalam perut Ibu Anita ini menjadi anak yang soleh dan solehah. Lahir ke dunia, dia menjadi anak yang berbakti kepada ibu bapak dan gurunya, yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Senantiasa anak itu yang dapat membahagiakan kedua ibu bapaknya, juga dapat bermanfaat di masyarakat. Untuk apa? Untuk kemaslahatan dunia dan akhiratnya. Tidak panjang kalam. Kalau ada kata bercanda yang gak berkenan di hati ibu-ibu, bapak-bapak, saya mohon dimaaf yang seluas-luasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, 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 ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baiti ajma'in. Khususan ila sahibul maqasidana sahibul hamli Anita wa abina Syaibuddin bil barakati wal karama wa syafa'ah bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi niyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astagfirullahaladzim, ya dzal jalali wal ikram. Ya Allah, shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Mubarak wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat.
إنك السميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اصلح أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم اغفر لذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربوانا صغارا. اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم، من أهل العبادة، من أهل الخير، ولا تجعل أولادنا من أهل الضير. اللهم احفظ ولدي ما دام في بطني زوجتي واشفه أنت الشافي لا شفاء إلا شفاك وسقما لا يغادر سقما. اللهم صرد في بطن زوجتي صرد الحسنة وثبت قلبه إيمانا بك وبرسولك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Untuk ibu-ibu, mari kita sama-sama niatkan, doakan kepada, khususkan kepada Ibu Anita. Kita baca Fatihah 3 kali, Alam Nasroh 3 kali. Bin niyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi 'anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladhi 'anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab ila rabbika farghab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cucu. Maaf.